Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan DNA Kids. Nah adik-adik yang sudah mau siap untuk memuji nama Tuhan, yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Shalom, kali ini aku bawa balon dan botol kosong yang kakak minta. Aku bawa untuk apa ya ini kak? Shalom Elia. Wah, terima kasih ya. Kita akan pakai balon dan botol ini untuk ilustrasi hari ini. Ilustrasi tentang apa ya kak? Tentang dendam Elia. Apa kamu tahu artinya dendam? Dendam sama dengan marah ya kak? Benar sekali. Dendam itu kalau kita marah terus-menerus dan tidak mau mengampuni. Seperti video ini nih adik-adik. Nah, Kak Susan, sebelum kita melanjutkan video ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita hari ini. Yuk adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Satu minggu yang sudah kami lewati dengan sekolah kami, dengan aktivitas kami, dengan kami bersama orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus, dan hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk tetap hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memuji nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Brothers and sisters, As brothers and sisters, and honor others more than yourself. more than yourself. Romans 12:10. Romans 12:10. God gave us family we can help and love. We're gifts to each other from up above. You and me, all the people we see, we're all part of God's family. Love each other Love each other as brothers and sisters, as brothers and sisters, and honor others and honor others more than yourself. more than yourself. Romans 12:10. Romans 12:10. God give us family we can help and love. We're gifts to each other from up above. You and me, all the people we see, we're all part of God's family. Love each other Love each other as brothers and sisters, as brothers and sisters, and honor others and honor others more than yourself. more than yourself. Romans 12:10. Romans 12:10. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab Dia adalah Bapa yang baik dan setia. Kasih-Nya tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan kita. Tuhan Yesus sangat sayang banget sama kita. Yuk adik-adik lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku.
adik-adik, kita siapkan Alkitab kita, hati kita, telinga dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ada seorang anak bernama Jonas. Jonas adalah anak yang baik, tapi Jonas memiliki sedikit masalah. Kapanpun ada orang yang melakukan hal yang dia tidak suka, Jonas akan menjadi marah. Terkadang, Jonas bisa marah seharian penuh. Jonas tidak mau terus marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Kenapa kamu tidak bermain ayunan saja?" kata ibu. Jonas mencoba main ayunan, tapi dia tetap saja marah. "Kenapa kamu tidak membuat kue saja bersama ibu?" kata ibu. Jonas mencoba membuat kue, tapi dia tetap saja marah. "Kenapa kamu tidak bermain sepeda saja?" kata ibu. Jonas juga bermain sepeda, tapi dia tetap masih marah. Saat malam, waktu Jonas pergi ke tempat tidur, dia berpikir, "Aku harus mencari cara agar berhenti marah. Aku tidak mau seperti ini selamanya." Waduh, kasihan si Jonas ya Kak Susan. Iya Kak Durman. Seharian marah terus. Apa Elia pernah marah? Apa yang membuat Elia marah? Bagaimana rasanya kalau Elia marah? Pernah Kak, saat aku membersihkan mainan, adik aku datang membuat berantakan lagi. Aku kesal Kak, tidak enak rasanya, tidak happy. Iya adik-adik, rasanya sangat tidak enak. Nah, Alkitab juga memberikan contoh seseorang yang bernama Herodias nih Kak Durman. Dia marah dan memelihara kemarahannya, dan dia juga tidak mau mengampuni adik-adik sampai dia melukai orang lain. "Kau tidak boleh bersama Herodias," teriak Yohanes. "Dia menikah dengan saudaramu Filipus, dan itu melanggar hukum Tuhan untuk mengambil istri orang lain dan menjadikannya milikmu." Herodias tidak senang. "Siapa kamu berani memberitahu kami apa yang harus dilakukan?" katanya. "Saya Yohanes Pembaptis, dan Tuhan mengirim saya untuk memberitahu orang-orang untuk mengubah cara hidup mereka dan bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan." "Masukkan dia ke penjara," kata Herodias. Raja Herodes tidak mau melakukan itu karena dia suka mendengarkan Yohanes. "Masukkan dia ke penjara atau yang lainnya," perintah Herodias. Wah, Herodias kelihatan marah sekali ya Kak Susan. Iya Kak Durman. Seperti ilustrasi hari ini adik-adik. Botol ini adalah kita. Nah, dan kalau kita marah, kita lihat apa yang terjadi. Balon kemarahannya makin besar Kak. Aduh, sudah takut meledak. Iya Elia, punya kemarahan yang terus-menerus membesar seperti balon kemarahan ini tidak baik, bisa meledak. Kemarahan ini terus kalau dipelihara tidak baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Kalau seperti Jonas dan Herodias Kak Durman, itu berarti mereka terus memelihara kemarahan mereka ya Kak? Benar Kak Susan. Jonas dan Herodias terus memelihara kemarahan mereka sampai menjadi dendam. Sampai balon kemarahan dalam diri mereka meledak. Kemudian, Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kehidupan tampak cukup suram di penjara bawah tanah. Nah, adik-adik yang di rumah, Yohanes Pembaptis dipenjara karena kemarahan Herodias yang meledak nih Kak Durman. Nah, apakah adik-adik yang di rumah mau memelihara balon kemarahan adik-adik sampai meledak? Tidak mau Kak, sudah Kak. Jangan sampai meledak. Bagaimana agar balon kemarahan itu tidak membesar terus-menerus? Padahal ada saja orang-orang yang membuat kita kesal nih Kak Susan. Iya Kak Durman. Betul sekali adik-adik apa yang dikatakan Kak Durman tadi. Pasti ada saja orang-orang yang membuat kita kesal. Tetapi ada loh hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cerita kepada Tuhan Yesus melalui doa. Lalu kita juga ingat bahwa Tuhan mengasihi orang yang membuat kita kesal loh adik-adik. Kita juga harus ingat bahwa Tuhan mengampuni kita saat kita mengalami kekesalan itu adik-adik. Lalu kita juga harus ingat
bahwa Tuhan mengampuni kita saat kita membuat Tuhan kesal. Lalu kita juga harus berdoa untuk orang yang membuat kita kesal itu adik-adik. Dan terus berdoa, dan berdoa. Wah, bangun kemarahannya mengecil lagi. Murid Tuhan Yesus tidak menyimpan kemarahan dan dendam, tapi kita memilih untuk mengampuni. Adik-adik tahu mengapa? Itu semua karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita adik-adik. Dan sebagai muridnya, kita harus belajar dari Dia untuk mengampuni dan tidak menyimpan dendam. Amin Kak, aku mau seperti Tuhan Yesus, tidak menyimpan dendam dan mau mengampuni. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Waktunya kita untuk Ayat hafalan yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, yuk kita persiapkan peralatan kita, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama beraktivitas. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, 1 lembar buffalo, warna bebas, buku gambar, ukuran A4, lem stick, pensil, spidol, gunting. Anak tuliskan ini jika mereka sudah bisa menulis, atau jika belum, Papi Mami buat garis seperti ini, lalu tulis kata-katanya seperti contoh berikut. Adik-adik buat pola seperti ini. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Adik-adik pola tangan yang tadi kalian gunting seperti ini ya. Kita tempelkan telapak tangannya saja ya adik-adik, olesi dengan lem. Ingat jangan di jarinya ya, lemnya tuh di telapak tangannya. Nah, seperti ini adik-adik. Tulis nama kalian di sini. Kua. Ini tangan si Kua nih, teman kita. Ini adalah tangan yang memaafkan, tangan yang mengampuni ya. Kita tidak boleh marah. Kalaupun marah harus cepat-cepat berdamai atau minta ampun. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, buatlah beberapa angry fish dengan pensil, lalu tempel dan sembunyikan di beberapa lokasi di rumah. Beri anak waktu untuk mengumpulkan semua angry fish yang tersebar. Saat sudah terkumpul, bimbing anak untuk menghapus angry fish sambil berkata, I can forgive, atau aku bisa memaafkan, sambil menggambar smiley face di atas angry face yang sudah dihapus. Setelah selesai mengubah semua angry face menjadi smiley face, bimbing anak mengatakan, God forgive me, so I can forgive too. Atau, Tuhan telah memaafkan aku, jadi aku bisa memaafkan juga. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita untuk memberi. Nah adik-adik boleh lihat di layar handphone atau di layar TV adik-adik ada QR code. Boleh minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Saat ini kami mau memberi persembahan yang terbaik karena kami sudah lebih dulu menerima yang terbaik dari Engkau. Ya Tuhan, tolong berkati tangan-tangan yang akan memberikan
Biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. You see when I'm sad, you see when I'm mad. You still love me and you want to help. When you look at me, I want you to see LOVE, love for my friends and family. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. You see when I'm sad, you see when I'm mad. You still love me and you want to help. When you look at me, I want you to see LOVE, love for my friends and family. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dan juga kita akan bisa ibadah dengan baik. Juga sekarang kita akan bisa berdoa dengan baik juga Tuhan untuk Opa Niko, Opa Sam juga berkati kebahagiaan, kesehatan selalu juga Tuhan untuk kakak-kakak yang ada di sekolah minggu dan anak-anaknya juga yang di sekolah minggu diberi kesehatan. Untuk bangsa Indonesia juga Tuhan diberkati, yang bangsa Indonesia virusnya cepat hilang. Untuk Pak Joko Widodo juga diberkati menjadi memimpin presiden dengan baik Tuhan. Juga sebentar kita akan bisa dengan berjalan dengan baik untuk keluarga kita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita. Amin. Terus adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik di setiap saat, dimanapun adik-adik berada. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetapi jangan bersedih nih Kak Durman. Karena minggu depan Kita ketemu lagi. Happy Sunday. God bless you.